Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup yang begitu indah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, Engkau mendengar doa seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menanti-nantikan Engkau. Jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan apapun kegiatan kami hamba-Mu, kami terlebih dahulu datang kepada Engkau. Kami mau taat kepada firman-Mu, sebab Engkau berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kami semua. Karena sumber segala berkat datang dari Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Semalam kami dapat tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Apapun yang kami terima, semuanya begitu indah datang dari Engkau. Biar kami selalu memujikan Engkau, mengagungkan hidup. Ku persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan hidupku layak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat segala-galanya. Ku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami, sebab bukan milik kami, seutuhnya adalah milik Engkau. Engkau berkuasa berdaulat dalam hidup kami. Biar hari demi hari kami melangkah bersama Tuhan. Kami mau iringi Engkau sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Aku hendaki rindu Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itulah kerinduanku. Haleluya. Di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin. Haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin. Haleluya. Aku hendak iring Yesus yang selamatkan hidupku. Haleluya. Aku mau seperti Yesus, itulah kerinduanku. Amin. Haleluya. Di Kau di sengsara. Haleluya. Karena kuasa yang kelak. Amin. Haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menanglah. Amin. Haleluya. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat iring Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri Tuhan beri mega. Amin. Haleluya. Aku hidup bersentosa dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Aku hendak iring Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku hendak iring di Kau Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat ikut Tuhan Yesusku. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi para Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu pagi di tanggal 24 November 2021. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan Yesus. Senantiasa kita mau selalu setia dengan Tuhan. Hari demi hari usia kita makin bertambah. Hari ini kalau Tuhan berikan panjang umur buat kita, berarti Tuhan masih berkenan diberikan panjang umur satu hari. Kita terus minta diberikan panjang umur satu hari, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Komitmen kita, mari kita mencari Tuhan selagi ada berkenan. Dalam Yesaya 55:6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Suatu hari kelak, kalau Tuhan sudah panggil hidup kita, kita sudah tidak bisa mencari Tuhan. Karena tubuh jasmani kita sudah tidak bisa bernyanyi lagi. Tubuh jasmani kita sudah mati, dikubur, masuk di dalam kuburan tanah. Ya, oleh itu mari selagi ada kesempatan, kita selagi sehat, kita mau menyanyi buat Tuhan. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kapan lagi Bapak Ibu? Selagi kita sehat, mari kita senantiasa dengan semangat yang baru. Karena Tuhan Yesus sudah pelihara kita. Hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus, mati untuk hidup untuk Tuhan Yesus, untuk Bapa kita, Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Yosua pasal 24. Puji Tuhan. Kita bersyukur senantiasa kepada Bapa kita, Yesus Kristus luar biasa. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 15. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sichem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanan. Aku membuat banyak keturunannya, dan aku memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakob dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakob serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menolai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Tebrau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun.
Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Peor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikian aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 yang terakhir kita baca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Yosua pasal 24 adalah pasal yang terakhir. Berarti besok kita lanjutkan dari ayat 16 sampai 33. Berarti satu pasal untuk kitab Yosua pasal 24 besok akan berakhir. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat demi ayat, pasal demi ayat, pasal, kitab demi kitab kita baca dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan kita. Apapun kita berani melawan musuh diri kita sendiri. Karena kita sendiri terus terang, jujur, malas Bapak ya. Enggan kita mau berdoa, enggan kita mau baca Alkitab. Tapi kenapa kita rajin kalau baca WhatsApp, baca berita-berita, waduh, kita bisa korbankan waktu, korbankan segala-galanya demi kita nuruti daging kita. Tapi kenapa kita tidak ikuti iramanya Tuhan? Seperti bangsa Israel ini diingatkan melalui hambanya Musa, hambanya Yosua, bahwa Tuhan sudah menolong bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga lindungi, Tuhan sudah bela segala macam persoalan. Waktu menghadapi peperangan-peperangan, selalu Israel ada kemenangan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus tahu diri Bapak Ibu, bahwa kita semua sudah ditolong Tuhan. Saya juga banyak mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, saya atas rahmat anugerah Tuhan, saya bernazar tahun 2020. Supaya 1 Januari 2021, kalau Tuhan berkenan, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau pagi hari perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Sampai detik ini komitmen saya kepada Tuhan sudah di hari ke 327. Kalau kita lihat angkanya saya sudah 327 hari. Kita memasuki, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau malam hari saya baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat yang 1 sampai detik ini. Hari ini kita baca nanti malam dalam kitab Roma. Hari demi hari kita jalani. Selagi kita menantikan kedatangan Tuhan. Atau selagi suatu hari kelak kalau Tuhan panggil kita. Menantikan kematian. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bukan menantikan kematian. Bukan menantikan akhir-akhir. Tapi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu dengan rajin baca Alkitab. Berjaga dan berdoa. Dengan rajin merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kita lakukan itu harus menurut standarnya surga.
Seperti Yosua, kalau kita lihat sini, Yosua menerangkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka jangan hidup sembrono. Ditantang sama Yosua, ayo kamu mau beribadah kepada Allah Tuhan orang Amori atau orang Feris. Semua ditantang sama Musa, ditantang oleh Yosua. Kenapa? Banyak bangsa itu keras kepala, Bapak. Tegar tengkuk, tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, jujur saja sampai detik ini manusia banyak yang tidak bertobat. Termasuk orang Kristen, termasuk saya sebagai Tuhan. Kalau nurutin daging, malas berdoa, malas, lebih enak tidur, lebih enak baca WhatsApp, lebih dengar berita-berita. Aduh, kepentingan Tuhan tidak diutamakan, saudara. Salah besar, Bapak Ibu, sungguh. Kita ada di dunia ini maunya Tuhan loh, Bapak Ibu. Kita sadar, kita hidup di dunia ini diberikan nafas gratis, diberkati, diciptakan Tuhan. Padi bisa bertumbuh, sehingga menghasilkan beras dan kita masak nasi. Air, semua secara gratis. Oksigen kita hidup gratis. Ya, semuanya dikasih Tuhan secara gratis. Kita dipelihara sama Tuhan. Bahkan janji Tuhan nanti kalau kita tinggalkan dunia, gratis masuk surga, nggak dibayar, Bapak Ibu. Kita tidak perlu bayar. Bayar dengan apa? Bayar dengan harga kita, dengan apa? Dengan iman kita kepada Yesus. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan ketaatan kita. Mari Bapak Ibu, kita cintai Tuhan Yesus. Cinta, setia, taat. Kapan lagi? Karena suatu hari kalau Tuhan panggil kita tinggalkan dunia mati, sudah tidak bisa berdoa lagi. Tidak bisa beribadah lagi. Sadar Bapak Ibu. Selagi Tuhan berikan kesempatan, kesehatan bagi kita. Apa salahnya sih kita mencari Tuhan? Justru kita untung besar kita mencari Tuhan. Di situ kita ada damai sejahtera. Ada hidup berkemenangan di dunia ini. Aduh, banyak cobaan Bapak Ibu. Banyak pergumulan dalam hidup ini. Rasanya makanya banyak orang yang bunuh diri. Tidak tahan. Di Jepang, tingkat orang bunuh diri tertinggi di dunia Jepang. Kenapa? Mereka mengendalikan kekuatan sendiri. Mengendalikan kepikiran sendiri. Selalu andalkan mungkin informasi dari teman. Dapat tekanan-tekanan dari manusia. Sehingga mereka tidak kuat. Kenapa? Tidak punya pegangan yang teguh. Tidak punya Tuhan. Kalau tidak punya Tuhan, hancurlah kita. Maka dikatakan tadi dalam Yesaya 55. Carilah Tuhan selama ia dekat. Kata berseru selagi Tuhan berkenan. Kalau suatu hari kelak, kalau hidup kita sudah tugas selesai, nggak bisa sudah cari berdoa. Nggak bisa saya main gitar lagi. Nggak bisa lagi. Saya beritakan firman sudah tidak bisa. Tapi apa yang saya bisa kerjakan saat ini, lakukan semaksimal mungkin. Malah saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Apalagi yang ku bisa kerjakan lagi Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Saya melamar sama Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Apalagi Tuhan. Selain saya beritakan firman pagi dan malam. Pagi dan malam. Masih kurang saya kata Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku rindu. Kiranya kau buka jalan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan lebih lagi beritakan firman. Untuk lebih lagi bersaksi. Untuk lebih lagi memenangkan banyak jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus. Saya kasih ayat terakhir Bapak Ibu. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ini kerinduan dari kita semua. Karena Tuhan itu begitu baik dan sabar. Supaya Tuhan mau supaya semua orang bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Coba nih. Yesus sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Mari setiap kita berbalik datang kepada Tuhan. Pertobatan bukan sekali. Pertobatan dilakukan setiap saat. Karena setiap saat kita juga cenderung bisa berbuat dosa. Makanya kalau kita sombong berbuat dosa. Pada saat kita bertobat. Bertobat itu selalu dilakukan tiap hari. Karena masalahnya apa? Kemungkinan besar kita ini jatuh dalam dosa. Makanya pentingnya Bapak Ibu selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya tidak ada celah. Tidak ada kita waktu lagi itu dosa. Tapi selalu waktu berikan buat Tuhan Yesus. Kita tutup rapat tubuh jiwa kita, perilaku kita, pikiran hati kita. Tutup rapat bagi dunia. Tapi terbuka lebar untuk Tuhan Yesus. Terbuka lebar untuk firman Tuhan. Supaya hari demi hari kita melangkah dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian ini. Aku hendak komitmen dengan Yesus. Komit dan real action saudara. Bukan hanya komit tanpa perbuatan yang nyata. Tapi komit dengan Tuhan. Dan kita perbuatan nyata. Berbuat selagi ada waktu buat kita. Mari kita memaksimalkan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Aku hendaki Yesus
yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Aku hendak iring Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat sampai langkah hidupku yang terakhir, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan rahmat-Mu. Pakailah hidupku ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Iring Yesus, komit dengan Tuhan. Sungguh-sungguh sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.